Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan hari ini, kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang namanya ringkasan. Oke, apa itu ringkasan? Ringkasan kalau kita lebih mudahkan adalah menyedikitkan suatu bacaan atau meringkas atau merangkum sebuah eh, sebuah cerita kayak gitu pintarlah. Nah, jadi nanti bagaimana cara membuat ringkasan? Nah, ini ada caranya ada beberapa. Yang pertama, membaca naskah asli. Oke, ini bisa dibuka di halaman 126 tentang cara membuat ringkasan. Yang pertama adalah membaca naskah asli sekali atau dua kali. Berarti membaca naskah aslinya bisa jadi sekali, atau dua kali atau lebih dari dua kali. Nah, setelah itu setelah membaca naskah asli, kita harus tahu di mana gagasan utamanya. Gagasan utamanya di mana? Nah, jadi harus tahu inti dari bacaan tersebut, cerita tersebut apa sih maksudnya. Nah, di sini yang juga penting adalah mengetahui sudut pandang penulis. Nah, sudut pandang penulis itu adalah bagaimana alur sebuah bacaan, atau jalan sebuah cerita. Cerita. Nah, ini nanti harus kita tahu ketika kita membaca, maka kita harus tahu maksud penulis ini apa sih, ceritanya ini apa sih. Nah, kayak gitu pintarlah. Dan itu harus dibaca sekali atau dua kali supaya kita bisa menemukan pertama gagasan utama. Habis itu yang kedua bisa tahu apa yang dimaksud penulis, kenapa membuat atau menulis karangan tersebut. Oke, yang kedua mencatat gagasan utama. Jadi kalau kita sudah membaca, maka sesambil juga mencatat gagasan utama. Dicatat. Mencatat. Oke. Kedua, setelah mencatat, nanti kita menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Nah, gagasan pokok tadi atau gagasan utama tadi yang sudah sudah dicatat, maka harus disusun. Oke, saya itu gunakan kalimat baru. Nah, ini yang penting minta. Gunakan kalimat baru, apa maksudnya? Menggunakan kesan umum atau inti untuk membuat ringkasan dari gagasan pokok tadi. Setelah itu, menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli. Nah, alurnya tetap sama, tapi jangan sampai kita urutannya ketika kita meringkas, sementang-mentang kita menyedikitkan bacaan, habis itu alur atau urutannya tidak berurutan seperti naskah asli penulis. Yang ketiga, menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. Yang keempat, menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Maksudnya apa pintar? Nanti Bu Hanpian ini akan menggunakan kalimat yang baru untuk menggambarkan naskah asli. Nah, ini yang ada di ada di nomor 4 ketentuan tambahan nanti, menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal dan meringkas kalimat menjadi perasa menjadi kata. Nah, ini yang dimaksud dengan kalimat baru. Nanti ada kalimat baru yang pian sendiri yang akhirnya bisa menggambarkan naskah penulis asli tanpa merusak cerita atau merusak karangan atau merusak nanti bacaannya. Nah, setelah itu kita bisa merubah kalimat menjadi perasa. Kalau mau membuat ringkasan, kalimat diubah menjadi perasa diubah menjadi kata. Kalimat ini kan banyak. Nah, sedangkan perasa adalah gabungan dua kata atau lebih, sedangkan kata cuma satu. Jadi bisa menyingkat. Jadi kalimat itu bisa disingkat menjadi dua kata saja atau tiga kata saja, atau nanti dari tiga kata nanti bisa menjadi satu kata saja yang mewakili bacaan. Kayak gitu pintarlah. Nah, nanti dicoba dulu baca cerita.
Nanti coba pian ringkas, bacaan tersebut. Nanti ada di halaman 123, coba menjadi tugas untuk untuk anak-anak supaya nanti bisa melatih bisa melatih bagaimana cara membuat rangkuman atau ringkasan. Oke, hanya ini yang Ustaz sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.